know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Apa kabar jikit semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jam berapapun kalian beribadah, itu tidak menjadikan suatu masalah. Tapi yang paling baik, kita beribadah sesuai dengan jadwal, yaitu jam 9 pagi di hari Minggu. Ya, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari yang indah ini, Lose minta kita semua untuk bersiap diri. Lose ajak semua untuk mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya, kalian sudah pada mandi semua kan? Ya, udah pada segar, udah pinter-pinter. Kalian udah bangun pagi dengan tubuh yang lebih sehat, lebih segar, dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan sama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing tidak berkumpul bersama-sama, tapi itu tidak mengurangi kadar ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kadar ucapan terima kasih kami kepadamu, dan kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Yuk, hari ini Lose akan jadi WL juga, jadi pembawa firman Tuhan juga. Nggak apa-apa ya? Mudah-mudahan kalian nggak bosan. Oh, kenapa Lose begini lagi? Nggak ya? Firman Tuhannya kalian bisa tebak dari lagu pertama yang akan kita nyanyikan. Ayo, kita siap-siap ya lagunya ya. Ini lagunya. Udah pada tahu nih mah. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, firman Tuhannya pasti kalian sudah sering dengar dari kalian sejak di TK mungkin, ya. Tapi setiap firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, ya. Saya lagi. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lebat turunlah, 8 orang selamat. Iya, firman Tuhannya memang tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Nuh. Tapi kita nggak akan bercerita nanti
Lose nggak akan bercerita atau membawa firman Tuhan tentang Nabi Nuh yang bagaimana cara Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal yang besar yang disebut Bahtera itu. Tidak. Tapi kita akan lihat sisi yang baik dari Nabi Nuh. Apa itu? Ya, kalian sudah sekolah kembali kan ya? Kalian sudah kembali online sekolahnya. Aku sekolahnya bosen kalau online terus itu. Nggak ketemu sama temen, nggak ketemu sama guru. Sama Lose walaupun nggak sekolah tapi merasakan yang sama ya. Anak Lose juga ada yang sekolah ya. Anak Lose juga sekolah ya. Tapi kita harus sabar dulu. Kita harus tetap patuh pada pemerintah, anjuran pemerintah, patuh pada protokol kesehatan, disiplin protokol kesehatan, ya, supaya virus ini nanti lenyap, pandemi ini berakhir, ya, dan kita menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi secara fisik dan secara rohani, kita makin indah di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lose akan ajak kalian nyanyi satu buah lagu lagi ya. Yuk, lagunya agak panjang ya. Tapi kalian, terutama kalian yang udah kelas 6 yang sudah naik ke kelas 7 ya, sudah lulus ke kelas 7, kalian nanti di youth pasti akan sering nyanyi lagu ini. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu ini. Kita sama-sama belajar lagu ini dengan baik dan maknai, resapi arti dari setiap kata-kata dari lagu ini. Yuk. Judulnya Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, lagu ini mengajarkan bahwa kita harus tetap setia. Kita harus mengerjakan panggilan kita. Panggilan kita apa? Panggilan kita adalah taat kepada firman Tuhan. Seperti nanti yang tokoh Alkitab yang kita akan sama-sama pelajari di firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita belajar lagu ini ya. Ada yang pasti yang udah bisa. Yuk. Yang percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jikids, ya, anak-anak sekolah minggu GKI Anugerah, Jikids yang Lose cintai dan yang Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita seperti tanah yang subur, yang siap untuk diberi benih, kemudian benih itu bisa bertumbuh, makin lama semakin besar, semakin lama semakin berkembang, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, Lause undang kita semua untuk sama-sama siapkan hati kita. Lause undang kita semua untuk bersikap yang sopan, bersikap yang hormat untuk berdoa. Mari, tutup mata kalian, kepala tunduk ke bawah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian yang sudah kami naikkan. Walaupun singkat Tuhan, tapi kami yakin bahwa Tuhan bertahta atas puji-pujian kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang beri kami petunjuk yang benar Tuhan. Beri kami pengertian, beri kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dalam hati kami masing-masing, dan kami mau melakukan firman yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap kata-kata dari Lause BY itu adalah kata-kata yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya,
kalian sudah dapat clue firman Tuhannya tentang nabi yang hurufnya kalau bahasa Indonesia 3, N-U-H. Kalau bahasa Inggris 4, N-O-A-H. Noah, bukan Noah, bukan Noah ya. Tapi kita, orang Indonesia, kita belajar firman Tuhannya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris nanti lo sebenarnya pusing ya. Yuk, hari ini temanya adalah Heroes of Faith. Heroes of Faith, pahlawan-pahlawan iman. Ya, Heroes of Faith, Nuh yang berjalan dengan Allah. Sekali lagi, Lo SBY akan ulangi ya. Heroes of Faith, Nuh yang berjalan dengan Allah. Ayat Alkitabnya diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ke 22. Kemudian ada Ibrani 11 ayat 7 dan 2 Petrus 2 ayat 5. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 kalian nanti bisa lihat di layar. Ibrani 11 ayat 7 dan 2 Petrus 2 ayat 5. Ya. Sekarang kita buka Alkitab kita bersama-sama di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kalian siapkan Alkitab kalian masing-masing. Ada yang Alkitab bentuk fisik ya. Bentuk Alkitab itu, ingat Alkitab itu buku yang paling laris, paling banyak dicetak di seluruh dunia sepanjang masa ya. Kalau kalian punya Alkitab yang dalam bentuk masih buku, masih kitab, silakan dibuka. Kalau nggak ada atau kalian lupa nyimpennya ya, jangan sampai lupa ya nyimpennya. Kalian boleh pakai handphone, bisa pakai tablet. Aku mau pakai PC, boleh. Ya, aku mau pakai laptop, boleh. Tapi kalian harus membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita buka Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalian ikuti dalam hati, atau kalian juga boleh baca keras-keras di rumah. Boleh ya. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, Buatlah bagimu sebuah bahtera atau perahu yang besar dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Ada ruangan-ruangannya. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, ya, atap, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya,
demikianlah dilakukannya. Ya, kalian udah sering dengar tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian ada istrinya 1, Sem, Ham, dan Yafet masing-masing punya istri satu-satu. Jadi semua orang yang ada di rumahnya Nabi Nuh ada berapa? Ada 8 orang. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, itu ketika bumi ini penuh dengan kejahatan. Di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 9, sebelum ayat 9, ayat 8, ayat 7, ayat 6, ayat 1 sampai 8, disebutkan bahwa bumi itu sangat-sangat rusak. Orang-orangnya jahat, manusia-manusianya jahat. Ya, dan Tuhan mau menghukum bumi itu. Tuhan mau menghancurkan bumi itu serta segala yang ada di dalamnya. Tetapi ayat 8, sebelum kita ayat 9 yang ada ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh berjalan bersama dengan Allah. Karena Nuh berbuat baik. Karena Nabi Nuh disebutkan seorang yang benar dan tidak bercela, tidak bernoda, tidak berdosa, ya, tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti lingkungannya. Satu hal lagi yang kita pelajari dari Nabi Nuh adalah selain dia orang benar, orang yang tidak bercela, ya, orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dia itu nggak banyak tanya. Bayangin kalau hari ini kalian disuruh bikin bahtera. Bikin bahteranya bukan di tepi pantai, ya. Kalau bahtera itu berarti kendaraan atau alat transportasi, kapal itu alat transportasi yang ada di air. Minimal di sungai-sungai yang besar. Tapi Nabi Nuh nggak disuruh Tuhan untuk membuat bahtera di tepi sungai yang besar atau tepi pantai. Tapi malah di gunung. Wah, bayangin ketika dia di gunung, Nabi Nuh pasti mau nanya dong. Kalau Lose jadi Nabi Nuh pasti nanya, Tuhan, kenapa nyuruh buat bahteranya ini di dataran tinggi, di pegunungan, bukan di dataran rendah atau di tepi pantai? Enggak. Tapi Nabi Nuh melakukannya dengan taat, dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa bertanya. Itu yang bisa kita pelajari dari Nabi Nuh. Dia orang yang benar, tidak bercela, berkenan kepada Allah, dan dia taat, tidak banyak bertanya. Ya, dia sungguh-sungguh dia menyerah kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang besar. Di Alkitab yang Lose dan kalian tadi baca, itu terjemahannya terjemahan baru. Kalian kalau nanti ada waktu setelah kebaktian ini, kalian boleh cari namanya itu terjemahannya, ya. Terjemahannya itu adalah Bahasa Indonesia Masa Kini. Kalian akan tahu ukuran-ukuran yang masa kini lah, pakai meter, pakai sentimeter. Ukurannya dari bahtera itu. Kita baca ya. Lose bacakan. Lose bacakan Kejadian 6 itu yang di bagian Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera berapa meter. Ini. Kapal itu disebutnya kapal itu. Kapal itu harus 133 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, dan 13 meter tingginya. Ayo, kita sama-sama membayangkan. Kapalnya 133 meter. Wah, orang lari cepat aja 100 meter. Ini 133 meter. Kira-kira kalau kita jalan 133 meter itu, kalau lari mungkin 15 detik ya. Kalau jalan berapa detik ya? Mungkin berapa menit ya? Harus jalannya 133 meter. Ya, 133 meter jalannya bisa 2 menitan ya. Ya, 2-3 menit jalannya. Nah, kemudian lebarnya ya 22 meter. Wush, lebarnya 20 meter. 133 meter, lebarnya 22 meter. 22 meter itu lebar rumah. Biasanya lebar rumah itu biasanya 8 meter, 9 meter. Berarti ini hampir 3 kali lebar rumah. Lebarnya ya. Kemudian tingginya disebutkan itu 13 meter. Kalau kita lihat di terjemahan baru, ya, Alkitab, Kejadian itu di terjemahan baru namanya, itu disebutkan
300 hasta panjangnya, sama dengan 133 meter, sekitar 44 sampai 45 cm satu hasta ya. 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kemudian dibuat sampai atap itu dikasih lagi jarak ya, diberi jarak itu 44 cm satu hasta, 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Kemudian dia disuruh bikinnya berapa tingkat? 3 tingkat. Tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Mungkin tingkat bawah itu buat binatang-binatang yang buas, ya. Kemudian tingkat bawahnya itu, tingkat tengahnya mungkin buat binatang-binatang yang nggak buas, dan tingkat atasnya buat Nuh dan keluarganya. Apakah Nuh mendapat banyak rintangan ketika membuat bahtera itu? Oh iya, yang nyinyir ya. Kalau zaman sekarang, apalagi nanti zaman sekarang, mungkin difoto cepret. Ini ada orang gila kali ya, bikin kapal di tengah-tengah pegunungan, cepret, viral, masuk TikTok, masuk IG, masuk Facebook, ya, menyebar lewat WhatsApp. Dulu mah nggak ada ya. Tapi orang-orang sudah nyinyir, sudah mengolok-olok, sudah mengecek Nuh. Hei Nuh, ngapain kamu? Ngapain kamu bikin kapal gede di atas? Kata Nuh, nanti akan ada hujan besar, akan ada bahtera, akan ada badai, akan ada banjir bah. Wah, zaman dulu belum ada hujan, ya. Hujan yang deras itu belum ada. Jadi mereka, orang-orang yang di luar Nuh itu, orang-orang yang bukan keluarganya Nuh, ketawa-ketawa, ngejek malah, Nuh orang ODGJ kalau sekarang ya, orang dengan gangguan jiwa gitu. Tapi Nuh tetap percaya pada Tuhan dan tetap nurut sama perintah Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Kemudian Nuh disuruh untuk membawa pasangan-pasangan binatang supaya terjaga hidupnya. Kenapa? Kenapa udah nggak usah pakai itu aja Kenapa Tuhan nggak bikin lagi aja binatang-binatang yang lebih bagus? Bisa jadi. Tapi Tuhan ingin Nabi Nuh juga mengerjakan bagiannya, yaitu mengambil peran juga untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang lain di muka bumi. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk berperan juga. Nabi Nuh untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Ya, bekerja bersama dengan Tuhan. Selain berjalan dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Lalu, Tuhan juga menyuruh Nabi Nuh untuk bawa bekal Nabi Nuh ya. Bawa bekal makanan, bahan makanan, ya. Alat-alat masaknya juga dibawa, semuanya dibawa. Semuanya untuk kalian, orang-orang, manusianya, dan juga untuk binatang-binatang yang ada di bahtera nanti. Ya, kita lanjut ya. Kita sudah belajar tentang apa? Nabi Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, berkenan kepada Allah, taat, ya, nurut kepada Tuhan, tidak banyak bertanya. Udah 5, ya. Tidak banyak bertanya itu adalah taat. Dia percaya kepada otoritas atau kehendak Tuhan, kekuasaan Tuhan. Dia mau tetap menurut pada Tuhan. Ya, kita lanjut ke ayat yang lain ya. Ayat yang lain tadi di Ibrani 11 ayat 7. Yuk kita buka Ibrani 11 ayat 7. Tadi perjanjian lama, sekarang pindah ke perjanjian baru. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 itu menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Heroes of faith ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena beriman, maka Nuh diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang tidak dapat dilihat olehnya. Nuh mentaati Allah. Sehingga ia membuat sebuah kapal yang kemudian ternyata menyelamatkan dirinya bersama keluarganya. Dengan demikian dunia dihukum, sedangkan Nuh sendiri karena imannya dinyatakan oleh Allah sebagai orang baik. Ya, sebagai orang baik. Jadi, Ibrani 11 ayat 7 menekankan lagi bahwa Nuh adalah seorang yang taat, T-A-A-T, taat, dibolak-balik tetap T-A-A-T, taat, patuh, nurut sama Tuhan. Lanjut ke ayat berikutnya.
Ayat berikutnya tadi sudah kasih tahu kalian 2 Petrus 2 ayat 5. Yuk 2 Petrus 2 ayat 5 ke belakang lagi ya kalau pakai Alkitab ya. 2 Petrus 2 ayat 5, kita buka Alkitab kita, bunyinya seperti ini. Begitu pula dengan dunia di zaman dahulu. Allah tidak membiarkannya terlepas dari hukuman. Allah mengirim banjir besar ke dunia orang-orang yang jahat pada waktu itu. Hanya Nuh bersama 7 orang lainnya saja yang diselamatkan. Karena Nuh menyiarkan berita mengenai hidup yang berkenan di hati Allah. Nih, Nuh menyiarkan berita mengenai hidup yang berkenan di hati Allah. Kalau saya akan baca di terjemahan yang lain ya. Terjemahan, maaf tadi terjemahannya bahasa Indonesia masa kini, sekarang terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan baru. 2 Petrus 2 ayat berapa tadi? 2 Petrus 2 ayat 5 ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Maaf tadi Rose lupa ganti ya. Itu tadi bahasa Indonesia masa kini. Sekarang bahasa Indonesia terjemahan baru. Kita kembali ke tadi ya, Ibrani 11 ayat 7 ya. Ibrani 11 ayat 7, kita lihat. Ibrani 11 ayat 7 ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman dari Nuh adalah iman yang taat, iman yang dengar-dengaran, iman yang nurut kepada perintah Allah. Jadi, apa yang kita pelajari dari Nabi Nuh? Kita ulangi lagi ya. Nah, Nuh adalah seorang yang benar, ya, seorang yang hidup tidak bercela, berkenan kepada Allah, taat, dan tidak banyak bertanya. Artinya tidak banyak membantah kepada Tuhan. Maukah kita seperti Nabi Nuh? Kita mau belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang, belajar dari hal yang terkecil sekalipun. Tuh gimana ya? Tuhan kan nggak ngomong ke aku seperti Tuhan ngomong ke Nabi Nuh. Gimana aku ngomong mau taat atau enggak sama Tuhan? Tuhan telah memberikan kepada kita hati, ya, hati dan pikiran. Ada hati kecil, ada hati kita, ada hati nurani kita yang berbicara. Hati nurani kita berbicara ketika kita akan melakukan sesuatu yang salah. Hati nurani kita ngomong, jangan dilakukan, nanti menyusahkan orang. Jangan dilakukan, nanti menjelakakan orang. Nah, bagaimana cara kita melatih hati nurani kita, melatih Tuhan bicara kepada kita itu dengan banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Juga Tuhan bisa bicara lewat orang tua kita, lewat teman kita, lewat guru kita, lewat lose-lose kita. Lose ajak kita semua untuk seperti Nabi Nuh yang taat, patuh, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Patuh, taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan dimulai dari kapan? Dari sekarang saja. Dengan apa? Dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memberi yang terbaik buat Tuhan, rajin beribadah, rajin berbuat baik kepada sesama. WhatsApp atau kalian kalau kontek-kontekan pakai apa? Pakai Line atau pakai IG, DM IG ya, direct message di Instagram, boleh silakan. Oh, si ini ya, si namanya siapa ya? Si A ini udah lama nggak ikutan Zoom ini, nggak ikutan Sumpa, ya, udah lama nggak ngobrol di WA grup sekelas ini. Kemana ya? Dicek ya. Hey, kamu ngapain? Gimana kabar kamu? Nah, itu juga Tuhan ajarkan kepada kita untuk care kepada sesama, untuk peduli sama teman-teman, untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian apalagi ada yang sakit, oh si B itu ya kena COVID, papa mamanya atau papanya, kasihan. Ya
kita nggak bisa, aku nggak bisa ngasih makanan, aku nggak bisa apa ya? Oh ya, di kontak aja, didoain. Kalau bisa kasih makanan, kasih makanan. Kalau bisa kasih obat, kirim obat ya. Dengan protokol kesehatan yang benar, dengan baik. Atau kalian bisa pakai kurir atau pakai ojek online ya. Nah, apalagi yang Tuhan mau kita taat? Selain taat kepada firman Tuhan, selain taat melakukan firman Tuhan, baik kepada sesama, tidak hidup dengan bercela ya, tidak berbohong, tidak nipu orang ya, tidak ngejalin teman, tidak bolos waktu sekolah. Sekolah online gimana bolosnya? Bisa dimatiin kameranya, matiin mic-nya, kemudian kalian pergi. Dipanggil-panggil sama guru nggak ada. Itu bolos ya. Nggak boleh ya. Tetap kalian harus nurut dan tetap disiplin di sekolah ataupun dimanapun kalian berada. Nah, untuk hal yang sekarang, hal-hal yang sedang hot-hotnya ini, sedang happening ini, kalian harus taat kepada protokol kesehatan. Pakai masker, ya. Lose nggak pakai masker karena Lose sendirian di satu ruangan ini ya. Lose sedang di depan kamera. Pakai masker, mencuci tangan. Kemudian apa? Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mengurangi pergerakan. Ya, kalian sekolah di rumah, kalian berinteraksi juga dengan orang-orang yang di rumah. Kalau ada papa mama yang baru datang, jangan langsung dipeluk ya, suruh mandi dulu, suruh ganti baju dulu, bersih dulu ya, baru kita bisa ngobrol, kita bisa berinteraksi. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada protokol kesehatan, dan tidak banyak bertanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi Tuhan? Kenapa pandemi ini terjadi? Sama, Lose juga pengen nanya sama Tuhan. Tapi hari ini Lose undang kita semua, Lose ajak kita semua untuk taat, untuk patuh pada Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita bisa ketemu lagi di gereja ya. Kalau kita ketemu di gereja, kalian sudah SMP mungkin ya. Ya, tidak tahu itu ya. Satu hal yang kita sama-sama doakan, satu hal yang sama-sama kita rindukan buat Tuhan, melawat Indonesia, melawat negeri ini, melawat seluruh dunia, dan membuat pandemi ini berlalu, sehingga kita bisa hidup lagi dengan sesuai hidup yang kemarin-kemarin di 2019 atau 2020 awal itu ya. Kita bisa ketemuan, masih kita bisa bersama-sama di satu ruangan, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, kita main games bersama-sama. Ya, kalian juga mau seperti itu kan? Makanya, hari ini kita belajar tentang Nabi Nuh. Hari ini kita belajar tentang taat kepada firman Tuhan. Kita belajar tidak banyak nanya kepada Tuhan, tapi kita mau berserah penuh pada Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, yaitu taat itu ya. Percaya kepada Tuhan, dan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yuk, seperti Nuh dan 7 orang lainnya yang taat pada firman Tuhan. Hari ini, Lose ajak kita semua untuk taat, untuk menuruti firman Tuhan, untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berbuat benar, kita memuliakan nama Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan. Ayat hafalan. Mazmur 86 ayat 11a. Mazmur 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Ya, sekali lagi. Mazmur 86 ayat 11a, ayat hafalan. Mazmur 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sekali lagi. Ayat hafalan Mazmur 86 ayat 11a. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita.
tutup kebaktian ini dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar. Ajar kami untuk taat, untuk patuh, untuk menjadi orang yang benar. Orang yang dengar-dengaran, orang yang menurut firman Tuhan seperti Nabi Nuh. Walaupun di sekeliling kami, orang-orang yang tidak mendukung kami untuk berbuat sesuai firman Tuhan, tapi kami mau seperti Nabi Nuh yang tetap kuat, tetap taat, tetap patuh, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, berdoa buat keluarga besar kami Tuhan, berdoa buat guru-guru kami, buat lose-lose kami Tuhan, buat tetangga-tetangga kami juga Tuhan. Buat orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkan mereka, beri kekuatan Tuhan. Juga kami berdoa buat orang-orang yang mungkin sudah berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya karena COVID ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka. Ajar kami menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang mau peduli kepada teman-teman kami, pada keluarga kami, mau mendoakan mereka juga Tuhan, mau berbagi kepada mereka Tuhan. Dan dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jikits, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga prokes, tetap disiplin prokes, tetap sehat, tetap semangat untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kalian lakukan. Amin.